Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau sharing pengalaman kerja. Seumpamanya kita nggak betah atau kita merasa nggak nyaman dengan job kita, apakah kita itu bisa minta job lain ke agent? Oke? So buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, untuk kalian yang pertama kali datang ke Singapura, mungkin saja kalian akan menemui atau kalian akan mendapatkan banyak masalah di rumah majikan. Seperti contohnya ya, kalian itu merasa tertekan karena nggak bisa menghubungi keluarga yang ada di Indonesia. Terus karena pekerjaan yang terus mengejar, nggak ada jam istirahatnya. Kemungkinan juga karena kekurangan makan, seperti itu. Nah dari sini, apakah kita itu bisa minta job lain ke agent? Nah ini bisa dikatakan pindah majikan ya, karena kalian merasa nggak nyaman di tempat majikan yang baru, jadi kalian itu mau minta job ke agent. Nah itu bisa dikatakan pindah atau transfer majikan nih. Nah di sini sebenarnya bisa saja, asalkan majikan kalian itu mau tanda tangan. Akan tetapi kalau majikan kalian nggak mau tanda tangan, kalian nggak bisa pindah ya. Nah ini perlu digarisbawahi. Terus apakah kalau pindah majikan itu nggak dikenakan potongan gaji? Nah ini kalau kalian pindah majikan, seumpamanya potongan di majikan yang pertama belum habis, nah kalian minta pindah majikan, sudah pasti ya kalian bakalan tambah lagi potongan gajinya 1 bulan. Nah seperti itu. Tapi tergantung dari nasib masing-masing lah ya. Seumpamanya kalian itu numpang di agentnya itu nggak terlalu lama, nggak lebih dari 1 bulan, mungkin potongan gajinya cuma 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan, potongan gajinya bisa menjadi 2 bulan. Nah seperti itu. Nah terus gimana ya caranya kalau kita masih baru, terus nggak ada HP, nggak ada update, gimana cara menghubungi keluarga kita yang ada di Indonesia? Nah di sini saya menyarankan buat teman-teman semuanya nih ya yang masih tolong ya di saat interview ajukan pertanyaan kepada pihak agent atau kepada majikan. Setelah kalian habis kerja, kalian harus pegang HP, ngomong sama majikan atau ngomong sama agent baik-baik. Ya, saya mau dengan job ini asalkan habis kerja saya boleh pegang HP. Itu minta setiap hari ya. Jangan sampai mintanya cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu sangat ngenes ya teman-teman. Karena apa? Kita di sini itu sudah jauh dari keluarga ya, kita jauh dari siapapun, kita hidup di sini hidup mandiri, hidup sendiri ya. Ya seumpamanya kalau kita itu punya tetangga Indonesia yang bisa dimintain bantuan, seumpamanya kita itu nggak ada tetangga Indonesia, lah kita mau minta tolong sama siapa? Nah seperti itu. Jadi kalian harus berpikir panjang. Setelah kalian sampai di luar negeri, setelah kalian sampai di Singapura, kalau kalian nggak pegang HP, gimana bisa menghubungi keluarga atau menghubungi anak atau menghubungi suami yang ada di Indonesia? Pikirkan mateng-mateng ya teman-teman. Jangan asal tanda tangan kontrak. Jangan asal tanda tangan kontrak. Ingat pesan saya. Kalian harus berpikir sebelum menandatangani kontrak kerja, karena kalau kalian sudah menandatangani kontrak kerja ya, kalian sudah menyetujui semua isi-isinya,
Jadi setelah kalian sampai di Singapura, kalian nggak bisa mengadu ke siapapun karena kalian sudah setuju dengan isi yang ada di kontrak kerja tersebut. Nah, ini saya juga di sini menyarankan ya teman-teman, kalian itu kalau seumpamanya masih baru di rumah majikan ya, ada apapun, mungkin saja pekerjaan yang belum kalian mengerti, nah itu ditanyakan saja, nggak apa-apa ya. Nah biasanya untuk yang masih non ya teman-teman, biasanya di sini akan merasa takut saat di rumah majikan ya, ataupun akan merasa ragu untuk bertanya seperti itu. Akan tetapi kalau kalian itu nggak berani, nanti kalian sendiri yang akan mendapatkan kesulitan ya teman-teman. Jadi kalau kalian mempunyai masalah apapun, kalau kalian merasa nggak nyaman, ngomong terus terang sama majikan ya, ngomong saja seperti ini contohnya, "Mem, saya nggak betah kerja di sini, saya mau minta pindah." Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian jangan bertahan seumpamanya kalian itu benar-benar merasa di tempat gak nyaman ya. Buat apa kalau gak nyaman harus dipertahankan, nanti malah yang ada kalian jadi tertekan ya, kalian nanti malah di sana menjadi kurus kering. Kasihan keluarga kalian yang ada di Indonesia, itu sudah pasti menunggu kepulangan kalian dalam keadaan sehat ya. Terus pulang ke Indonesia sudah pasti membawa kesuksesan seperti itu teman-teman ya. Karena banyak sekali ya keluhan-keluhan dari TKW-TKW yang masih non. Kemarin itu ada yang ngeluh ya soal makanan, katanya majikan ngasih makanan itu kurang. Ada juga yang ngeluh kurang jam istirahatnya. Banyak sekali yang mengeluh ya. Saya itu selalu membaca postingan-postingan dari mbak-mbak TKW yang baru datang pertama kali ke Singapura. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, sudah pasti ya kalian sendiri yang bakal menanggungnya. Di sini saya merasa kasihan banget ya, karena saya sendiri juga sebagai seorang TKW Singapura. Akan tetapi karena saya di sini sudah lama, jadi saya mengerti lah ya, pinter-pinternya sendiri kalau kita dikasih makan seumpamanya kurang. Di sini jujur ya teman-teman, saya memang beli sendiri. Seumpamanya itu bisa diibaratkan contoh saja ya, buat contoh agar kalian itu juga bisa seperti saya. Saya ini sebenarnya ya teman-teman pernah mendapatkan majikan yang pelit, itu pernah. Akan tetapi karena saya itu nggak mau pindah-pindah majikan ya akhirnya setiap ada kekurangan makanan saya beli sendiri. Saya nggak eman, nggak sayang. Yang penting saya itu makannya tercukupi, terus yang penting itu saya nggak kelaparan ya, seperti itu. Karena kalau kita bekerja ya, yang nomor satu itu kita harus makan ya, kita itu harus sehat seperti itu. Kalau kita sehat ya, kita itu bisa mencari nafkah ya, bisa mencari rezeki untuk keluarga kita yang ada di Indonesia. Kalau bisa kita kerja jauh dari keluarga itu, jangan sampai kita jatuh sakit ya teman-teman. Karena kalau kita sudah sakit, nanti kita bakal kerepotan sendiri. Terus keluarga kita yang di Indonesia juga pasti berpikiran ya, terus mikir sampai kemana-mana seperti itu. Jadi di sini kalian harus menjaga kesehatan ya, jangan eman seperti itu. Kalau majikan ngasih makanan kurang, ya beli sendiri teman-teman ya. Kalian toh kita di sini bekerja sudah ada gaji ya, seperti itu. Jangan iman ibaratnya ya. Kalau kita pengen makan apa ya belilah seperti itu. Yang penting itu majikan
seorang TKW yang tegar ya. Ibaratnya contohnya saya ini loh teman-teman, saya ini pernah sekali ya mendapatkan majikan yang super pelit. Dikasih sayur kangkung itu satu mangkok kecil ya, itu buat makan siang sama makan malam. Terus dikasih tempe itu segini ya, itu 2. Nah itu satu buat siang, satu buat malam. Nah waktu itu saya itu sudah berpikiran, dalam waktu 1 minggu saya sudah mau minta pindah, minta transfer. Saya nggak betah karena apa? Di situ tenaga saya diperas, akan tetapi makanan yang dikasihkan ke saya itu kurang teman-teman. Nah dari sana saya mendapatkan teman curhat ya. Akhirnya teman saya bilang begini, ya daripada kamu pindah nanti kena potongan lagi, seumpamanya kamu kekurangan makanan, beli sendiri, beli roti buat cemil-cemilan, beli jajanan biskuit seperti itu atau coklat-coklat. Nah seperti itu. Nah akhirnya dari sana saya memberanikan diri untuk beli jajanan dan saya bawa pulang teman-teman ya. Terus majikan saya tanya, kamu beli ini untuk siapa? Ya untuk saya sendiri, karena jujur saya ngomong langsung sama majikan ya, itu kalau makan segitu nasinya cuma segini teman-teman, nasi cuma 1 mangkok gini nggak cukup kalau kita ya, karena kita itu bekerja di rumah majikan itu kerjanya sudah serabutan ya, sudah ngepel, terus nyuci toilet, semua itu kita mengeluarkan tenaga, belum kita mengejar-ngejar anaknya, ngomong anak ya, kita itu butuh tenaga. Akhirnya majikan saya diam, sudah tahu saya ngomong ini buat cemilan seperti itu, karena kalau ada kekurangan makanan saya selalu beli sendiri. Nah sampai sekarang ya teman-teman, walaupun majikan saya itu baik ya, walaupun majikan saya itu orang kaya, akan tetapi kalau saya nggak dikasih, nah ini buat kamu, itu saya nggak akan pernah ngambil ya, atau makan itu nggak akan pernah ya, seperti itu. Karena saya sudah dipesen sama ibu kandung saya yang ada di Indonesia, Dok, kalau kamu bekerja ngikut siapapun lah ya, ada makanan ada apa saja, kalau nggak dikasihkan jangan kamu ambil, biar kamu itu awet kerja di sana. Nah seperti itu. Jadi sampai saat ini ya, itu pesan dari ibu saya itu terus saya ingat-ingat dan saya camkan. Alhamdulillah ya, berkat doa juga dari ibu ya, dari semuanya, dari keluarga, dari suami, support semuanya lah ya, sudah mensupport saya. Alhamdulillah saya bisa bertahan di Singapura sampai saat ini. Nah seperti itu teman-teman ya, memang nggak mudah menjadi seorang TKW, itu nggak mudah, perjalanan yang begitu susah. Kita ngikut majikan ya, seumpamanya kita mendapatkan majikan yang baik ya alhamdulillah. Kalau mendapatkan majikan yang jahat ya, cerewet, pelit lagi, nah itu yang membuat kita itu menjadi pening, pusing ya, kita itu menjadi stres, bahkan kita merasa tertekan. Seumpamanya ya, majikan itu pelit, akan tetapi orangnya baik, nah itu ada juga. Ada juga majikan yang cerewet, tapi soal makanan itu bebas. Nah itu ada juga. Jadi di sini itu semuanya itu tergantung dari nasib masing-masing, ya teman-teman. Kalau nasib kita baik, kita mendapatkan majikan yang baik, baik dari mungkin semuanya ya, dari orangnya juga baik, terus ngasih makanan juga cukup lah ya, lebih dari cukup, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini yang terpenting saran saya nih ya teman-teman, tolong dicatat, tolong diingat. Saat interview kalian harus ngomong ya, minimal setelah bekerja kalian harus pegang HP. Seumpamanya majikan atau agensi ngomong no HP no off day, kalian bisa
cancel job tersebut. Majikan nggak cuma satu saja, banyak majikan yang sedang mencari pembantu dari Indonesia. Jadi kalian jangan kecil hati, oke teman-teman. Nggak lupa juga di sini saya mendoakan buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura ataupun yang sudah ada di Singapura, semoga diperlancarkan segala urusan kita, mendapatkan majikan yang baik, pulang ke Indonesia membawa kesuksesan ya, amin. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri vlog video saya sampai di sini.